Oke, hmm, untuk saat ini saya akan mempresentasikan untuk uji kompetensi LSPU Barajaya Junior Web Developer. Nama saya Daud Tribakti Purba, NPM saya 2020-1022-5089. Untuk use case diagram ini, kita ada pertama, admin purchasing itu membuat form AVL-nya, dan dia juga bisa merevisi AVL. Dan untuk purchasing supervisor ini, dia hanya bisa untuk merevisi AVL saja. Dan untuk yang R&D supervisor, dia itu bisa melakukan approval pada dokumen AVL. Dan R&D manager juga sama untuk bisa melakukan approval AVL, QC staff juga, dan QC manager. Nah, masing-masing role untuk R&D supervisor, QC staff, QC manager, dan R&D manager ini juga akan mendapatkan email notifikasi approval AVL untuk finalnya. Dan untuk kebutuhan fungsionalnya dapat mempermudah pengisian form AVL dan approvalnya itu by system, tidak manual lagi menggunakan kertas. Terus dapat melacak approval sudah sampai mana dan adanya notifikasi by email untuk approval dan final approval dokumen AVL-nya. Dan untuk tabel dengan ada fitur pencarian yang dinamis. Dan untuk mockup aplikasinya, tampilan loginnya seperti ini. Ini untuk tampilan login, dan untuk tampilan setelah login akan diarahkan ke menu home. Dan di tampilan list dokumen AVL-nya seperti ini, ada tabel dengan fitur pencarian, dan di sini ada kolom status, di mana kolom status ini dapat berupa informasi approval dokumen sudah sampai tahap mana, di sini sudah terlihat. Dan untuk tanggal ini adalah tanggal create dokumennya, dan ada kolom nomor form, ini adalah nomor formulir yang sudah di create. Dan untuk nomor batch juga ada, dan di sebelah kanan juga ada kolom action untuk melihat detail pada dokumen tersebut. Dan untuk tampilan untuk create form APL-nya seperti ini. Di sini ada kategori sampel, di sini untuk memilih itu menggunakan radius ya. Dan untuk kategori pengajuan sampel di sini ada checkbox, memilih bisa lebih dari satu. Dan untuk nomor form ini sudah generate by system, jadi tidak perlu diisi. Dan untuk tanggal juga sama, dan nama bahan baku bisa memilih juga, bisa juga di input free text dinamis. Dan untuk grade juga bisa memilih nomor batch free text dan nomor produk, jadi juga bisa dipilih, bisa di free text-in juga. Dan nama pabrik pembuat ini juga udah otomatis, jadi ketika memilih pabriknya apa, alamatnya udah otomatis terisi. Nama vendor juga sama, dan ada harga, satuan, dan minimal order quantity di sini juga ada, dan lead time order, shelf life, dan jumlah sampel. Ini juga free text. Di sini juga dapat dilampirkan dokumen tambahan untuk bisa dilampirkan, bisa berupa PDF atau file format lainnya. Dan untuk tampilan detail dokumen AVL-nya seperti ini, sama seperti yang dibuat pada create form AVL sebelumnya. Jadi ada berupa informasi sebagai berikut. Dan untuk di bawahnya detail pada dokumen ini terdapat progress approval, yang mana ini adalah approval workflow-nya yang awal-awal di-create oleh admin purchasing, nanti baru tahap ke purchasing SPV. Setelah purchasing SPV ada R&D supervisor, setelah R&D supervisor approve ada di QC staff approval-nya. Dan setelah dari QC staff ke QO manager, setelah itu approval finalnya di R&D manager. Setelah approval final R&D manager, maka dokumen tersebut dapat dilakukan print out, dan juga akan memblast notifikasi email ke all PIC bahwa dokumen tersebut sudah final approve. Dan berikut adalah notifikasi email yang akan ditampilkan ke semua PIC yang bersangkutan seperti ini. Dan untuk tampilan output dokumen AVL-nya sebagai berikut. Dan untuk ada kelas diagram di sini, kita untuk kelas diagramnya untuk membuat table berupa dengan nama tabelnya adalah data AVL. Nah, di data AVL ini kita meng-create kolom untuk nomor form, itu tipe datanya varchar, nama bahan baku varchar, grade varchar, nomor batch varchar,
nama produk jadi varchar, nama pabrik pembuat juga varchar, alamat pabrik pembuat varchar, nama vendor varchar, alamat vendor juga varchar, harga desimal, satuan varchar, MIQ varchar juga, lead time order varchar, shelf life varchar, jumlah sampel juga varchar, kategori sampel varchar, kategori pengajuan varchar, dan note-nya juga varchar. Di sini juga ada create by-nya juga varchar, update by varchar, status juga ada, ID, dan create add. Nah, di sebelah kanannya juga ada table approval FEL-nya. Di sini terdapat kolom submission ID yang ini nanti akan nge-link ke ID-nya form AVL. Nah, di dalam tabelnya juga terdapat kolom user siapa yang melakukan approve, dan di sini juga ada kolom role-nya apa, statusnya approve atau reject, dan ada note-nya jika ada note. Di sini juga bakal untuk menyimpan data note-nya, dan ada create add, dan ada action date untuk menyimpan tanggal kapan waktu approval-nya dilakukan. Dan untuk rancangan IRD, di sini ada create form FEL, yang di-create adalah nama form, nama bahan baku, dan nama vendor. Setelah form FEL di-create, akan langsung lari ke approval supervisor purchasing. Nah, di sini ada decision, kalau di mana supervisor purchasing reject misalnya, dan ada kesalahan data, supervisor purchasing bisa merevisi. Yang direvisi bisa nama form, nama bahan baku, dan nama vendor. Nah, jika supervisor purchasing sudah oke, sudah setuju, maka akan lari ke approval workflow yang berjenjang. Di sini kalau misalnya ada di reject, akan langsung otomatis arsip data. Yang diarsip itu nama form, nama bahan baku, dan nama vendor. Tapi jika yes, di sini akan mengirim email ke semua notifikasi berupa nomor formulir AVL-nya. Dan setelah notifikasi terkirim, maka sistem secara otomatis akan mengarsip data juga yang berupa nomor form, nama bahan baku, dan nama vendornya. Dan untuk source code-nya ini adalah source code untuk create AVL-nya. Berikut adalah source code-nya. Dan di bawahnya lagi ada untuk source code untuk menarik data. Dan data ini bisa dipakai untuk di table dinamis, itu untuk pencarian data dan men-tracking status approval sudah sampai mana. Dan di sini ada source code untuk update data, yang diupdate di sini berupa status, apakah statusnya sukses atau tidak. Dan di bawahnya juga ada next approve untuk mendapati data approval selanjutnya. Dan di bawah ada source code untuk approve, untuk meng-approve dokumen. Source code-nya seperti ini. Dan di bawah lagi ada reject. Reject ini adalah source code untuk menjalankan reject pada approval dokumen AVL-nya. Dan di bawahnya ini ada login. Ini adalah source code untuk menampilkan form loginnya. Dan di bawahnya juga ada home untuk menampilkan tampilan home pada aplikasi tersebut. Sekian. Oke, sekarang untuk lanjut mendemonstrasikan aplikasinya secara live. Di sini adalah tampilan loginnya. Di sini kita untuk memasukkan email user, misalnya sini masukin sebagai role admin. ID password. Oke. Di sini kalau sudah memasukkan email dan password, tinggal klik sign in. Oke, ini adalah menu tampilan setelah kita login tadi. Di sini kita bisa untuk ke menu approve vendor list. Di sini ada entry data. Kita sebagai role admin purchasing akan meng-create form AVL-nya. Nah, di sini ditampilkan juga table yang sudah di-create dan ada status sudah sampai mana approval-nya. Di sini juga ada fitur pencariannya. Di sini kita klik create new AVL. Nah, di kategori pengajuan kita bisa untuk memilih ini untuk
raw material existing atau yang new, bisa kita untuk pilih new. Dan untuk kategori pengajuan nih kita bisa pilih single source atau double source, bisa pilih multiple. Dan untuk nama bahan baku kita bisa searching, misalnya aerosil. Nah, untuk grade-nya ini kita bisa memilih, misalnya di sini adalah Parma. Untuk nomor batch ini kita bisa isi manual. Dan nama produk jadinya juga seperti apa, di sini bisa kita by search, atau kita bisa misalnya ini produk baru ya tadi kita isi, kita bisa dinamis untuk mengisi juga free text. Misalnya belum ada datanya di master, misalnya item Lagantor. Dan untuk nama pabrik pembuatnya kita bisa pilih, misalnya di sini yang terdaftar di database-nya Anitox. Dan di sini secara otomatis akan menarik alamat pabriknya di Progressive Lawrenceville ya, Amerika. Dan untuk nama vendornya di sini kita juga bisa pilih, misalnya kita pilih di PT Asia Inti Perkasa. Di sini juga alamatnya udah otomatis tertarik. Dan untuk harga, misal kita di sini untuk masukkan harga 5.000, satuannya itu per sak, dan minimal kuantitinya itu 10. Lead time order misalnya 2 minggu, shelf life-nya 2 tahun. Jumlah sampelnya juga di sini bisa, misalnya jumlah sampelnya 4 gram. Dan untuk dokumen ini prioritas atau tidaknya bisa dicentang di sini. Dan untuk lampiran kita bisa melampirkan dokumennya atau file-file berupa gambar atau PDF. Misal di sini kita tes untuk menambahkan gambar. Dan untuk additional information ini ada informasi tambahan, bisa diisi atau tidak, ini opsional, tidak mandatory. Setelah itu klik save, submit. Oke, form APL sudah tercreate. Di sini pertama yang kita lakuin di sini kan statusnya setelah tercreate dia masih draft. Untuk melakukan pengajuan kita bisa klik di sini button detail. Klik, masih loading. Oke. Nah, pada button detail ini kita akan diarahkan ke detail dokumennya. Nah, di sini statusnya masih draft. Kita juga bisa mereview sebagai admin apakah data yang sudah diinput sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semua, kita bisa lanjutkan di sini klik submit untuk pengajuan ke supervisor purchasing-nya. Setelah itu kita klik yes. Masih loading. Oke, setelah muncul tulisan submit berhasil seperti ini, klik OK. Maka ada notifikasi yang disampaikan ke purchasing supervisor. Di sini kita bisa lihat notifikasi berupa seperti ini. Ini adalah dir untuk nama orang yang terdaftar sebagai role purchasing supervisor. Terus di sini diminta untuk melakukan approval pada dokumen tersebut. Dan di sini juga kita bisa klik buttonnya di sini untuk diarahkan ke dokumen tersebut. Nah, di bawahnya juga sudah di sini sudah ditampilkan admin purchasing sudah dengan status submit di tanggal 14 Januari 2025. Dan untuk sekarang di sini kalau kita kembali ke tabelnya, di sini status untuk waiting approvalnya sekarang berada di, masih loading, berada di approval purchasing supervisor. Nah, untuk dokumen yang sudah final approve, tampilannya akan seperti ini.
Nah, di bawah sini terdapat approval yang sudah semua di-approve oleh role yang bersangkutan. Kita juga di sini dapat melakukan print dan tampilan outputnya seperti ini. Oke. Dan untuk menu tambahan ada dashboard AVL di sini untuk menarik data. Misalnya data yang sudah diinput kita bisa tarik by Excel. Oke. Di bawah sini tabelnya kita bisa klik yang di kanan ini titik 3 terus download result. Di sini pilih Excel dan download. Nah, setelah selesai berdownload kita buka akan tampilannya seperti ini. Oke.